sekian program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik pendengar ya, dan Gus Zainul tadi telah menyampaikan bagaimana kita harus mensikapi di dalam detik-detik akhir di bulan Ramadan. Baik Gus, ini kan bagaimana kita ini agar hidup kita ini dan terutama dalam beribadah ini akan bertambah setelah nanti pasca ditinggalkan Ramadan. Kiat-kiat apa yang harus kita miliki untuk menambah hal itu? Ya, saya kira yang akan berbuat dosa dan akan menambah semangat kita untuk berbuat kebajikan. Jadi ingat, kita bertambah umur bukan bertambah lama kita hidup, tapi justru kita semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia. Jadi manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakit. Manfaatkan masa hidupmu untuk masa mati. Manfaatkan masa luangmu untuk masa sibukmu. Manfaatkan masa kaya, masa miskin. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa. Ini harus kita renungkan terus. Makanya yang diperintah Nabi aksiru zikril maut. Innahu yuzahidukum fid dunya. Innahu. Ini salah satu cara agar kita tidak mencintai dunia dan melihat mati. Salah satu cara agar kita tidak berbuat dosa adalah mengingat kematian. Jadi itulah kiat-kiat yang pertama, kita harus selalu mengingat siapapun yang hidup pasti mati, dan kematian itu adalah rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Dan ketika datang panggilan kembali pulang ke hadirat Allah, maka tidak bisa dinego lagi. Ingin maju tidak bisa, ingin mundur juga tidak bisa. Tidak ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Yang kedua, kiat-kiat bagaimana kita bisa semakin giat ibadah seperti Ramadan. Tentu saja kita mengingat tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang mana nafsu ini selalu menentang Allah, melawan Allah. Apa yang diperintah Allah itu dibenci oleh nafsu, apa yang dilarang Allah itu. Padahal apapun yang diperintah Allah itu baik bagi manusia dan mengandung keselamatan untuk manusia. Kenapa yang dicintai nafsu ini terkadang berbahaya dan mencelakakan manusia? Ini kita perlu diingat. Sebenarnya Ramadan kita kendalikan nafsu kita, jangan kita turut selama keinginan nafsu kita itu bertentangan dengan syariat Allah. Ada satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sehingga kesenangan nafsunya itu mengikuti apa yang setelah saya bawa. Artinya sepanjang keinginan diri kita ini mengikuti apa yang datang dari Rasul, it's okay. Jangankan. Namun iman baru dikatakan sempurna kalau kita menjalankan syariat, bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tapi semata-mata untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Semata-mata kita mengagungkan Allah, semata-mata kita adalah hamba Allah. Jadi adapun masalah tingkatan
bagaimana uh, manfaat daripada puasa tergantung puasa yang dikerjakan oleh masing-masing individu. Kita sudah bahas di awal, di tingkatan puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasanya orang khusus. Dan ini pun juga hari rayanya pun berbeda. Kalau puasa orang umum sekedar mengambil dari makan, minum, dan bersetubuh. Sedangkan yang lainnya dosa-dosa dan maksiat tidak dijaga. Ya, yang didapat di hari raya umum, yaitu merasa senang bahagia karena punya pakaian baru, boleh makan lagi, kebahagiaan. Jadi ada puasa orang khusus, kalau puasanya bukan sekedar menjaga perut dan kemaluan, tapi juga seluruh anggota tubuh, masuk panca indera, mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki dijaga dari buat dosa. Dosanya diampuni oleh Allah, dan dengan dosa yang diampuni itu maka dia menjadi lebih giat, semangat, ringan untuk menjadi orang yang patuh. Ini daerah. Ada hari raya puasa orang yang khusyuk. Ini bukan hanya anggota tubuh yang berpuasa, tapi hati ini juga berpuasa. Dari memikirkan apa-apa selain Allah. Kalau orang yang berpuasa seperti ini, maka hari rayanya adalah setelah berpuasa, Allah akan buka tutup hatinya. Sehingga sebelum melihat sesuatu atau sesudah melihat sesuatu, dia selalu menyaksikan Allah yang ada di balik. Artinya menjadi orang yang musyahadah. Ini karena hati kita ikut berpuasa, belajar 1 bulan tidak memikirkan kecuali Allah. Nah, ini buahnya adalah kamu bisa menyaksikan Allah dalam apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Jadi seperti itu. Untuk kiat-kiat meningkatkan ketakwaan, ketaatan, ya, yang pertama adalah kematian, yang kedua ini kita mengingat, ya, menuruti kesenangan nafsu ini, ya, adalah sesuatu yang tidak memberikan keuntungan kepada kita, tapi justru akan memberikan kerugian, kebinasaan kepada kita. Jadi setelah tahu seperti ini, sedangkan menuruti Allah adalah jalan yang terbaik untuk meraih kebaikan, untuk meraih kebahagiaan, keselamatan. Jadi semakin meningkat. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali ke permasalahan ini, terutama nafsu tadi ya. Ini sudah ada yang bergabung, ini Gus, datangnya dari Mas Faisal yang ada di pesantren ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini Gus, di bulan Ramadan ini lebih utama mana antara bersyukur dan memohon ampun? Antara bersyukur dan memohon ampun. Jadi bersyukur itu ini ada kaitannya, ya. Ini ada kaitannya. Bagaimana sikap kita itu kan solusinya tergantung permasalahan. Al-Qatul Abdi arba'atun afro misalnya. Jadi umur waktu seorang hamba itu hanya diisi 4 hal, tidak ada yang kelima. Nikmatun au baliyatun, ta'atun au maksiatun. Terkadang dapat nikmat, terkadang dapat musibah. Terkadang dijalankan taat, terkadang dijalankan maksiat. Nah, dari masing-masing 4 keadaan ini semuanya ada penangkalnya. Penangkal dapat nikmat adalah bersyukur. Penangkal dapat musibah adalah bersabar. Penangkal dijalankan taat adalah kita menyaksikan itu semua anugerah Allah dan syukur kepada Allah. Dan penangkal kita dijalankan maksiat adalah beristighfar. Jadi
Istighfar ya karena dosa, kalau syukur ya karena nikmat. nikmat. Nah, gitu. Jadi di bulan Ramadan ini ya bulannya kita istighfar kepada Allah. Kemudian di akhir itu adalah khusyuk, la'allakum tasykurun. Jadi itu ya melihat situasi kondisi Mas Faisal. Mana yang lebih utama ya tergantung kondisi kita. Kalau kita merasa banyak dosa ya istighfar. Kalau kita melihat banyak nikmat yang kita dapat, kita pandangan kita ke nikmat ya kita banyak bersyukur. Ini tergantung apa yang dibukakan Allah kepada kita. Kalau yang terlihat kita ini betapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita, bersyukur. Kalau Allah perlihatkan dosa-dosa kita ya kita banyak minta ampun. Jadi dua-duanya juga harus jalan itu, Harus sesuai jalan. dengan kondisinya saat itu. Baik begitu Mas Faisal, satu jawaban yang begitu luar biasa dan insya Allah ini sudah dipahami baik untuk Mas Faisal dan juga pendengar sehat dimanapun berada. Baik Gus, ini yang kedua ada dari Mbak Inga ini yang ada di mana Mbak Inga? Kapas baru ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus Zainul dan sasarannya diberi kesehatan amin. Juga Mbak Ingenya juga dan sehat selalu. Mau tanya Gus, beberapa hari yang lalu saya terawih sampai 20 rakaat. Terus waktu akan sholat witir, saya pulang karena anaknya minta buang air kecil. Jadi sholat witirnya dilanjut di rumah. Boleh apa tidak? Karena itu pasti kan tidak berjamaah sholat witirnya. Sedangkan tadi tarawihnya berjamaah. Terus apakah sholatnya tadi atau witirnya juga terhitung sebagai sholat berjamaah? Kemudian yang kedua, ini pernah suatu ketika pada saat tarawih Mbak Inge ini refleks jawil putranya yang mungkin saat itu agak rame atau gimana. Jadi sholatnya menoleh ke belakang si anak ini, kemudian dijawil sama beliau apakah sholatnya ini sah atau batal. Jadi yang pertama, apa sholat witir itu nggak harus di awal waktu, malah yang lebih baik di akhir waktu karena sholat witir penutup dari semua sholat. Kalau kita merasa atau sudah punya rutinan sholat malam, itu lebih baik sholat witir dikerjakan di waktu-waktu. Tapi kalau kita sudah nggak kebiasaan ya kadang sholat kadang enggak, ya lebih baik kita berjamaah. Jadi ya boleh meskipun tidak gandeng dengan sholat taraweh. Sholat taraweh aja boleh di masjid, sebagian di rumah seperti yang dijalankan di zaman Nabi. Nabi sejak dulu sholat taraweh 20, cuma di masjid itu 8 rakaat, kemudian yang 12 rakaat dikerjakan di rumah. Ini kesaksian semua sahabat, kesaksian dari para istri-istri Nabi. Kenapa Nabi tidak menjalankan ini? Karena Nabi khawatir kalau menjadi wajib ini Nabi tahu kondisi umatnya, golongan yang sedikit tapi minta banyak. Nabi tahu berat. Nah, buktinya jangankan 20 rakaat 8 saja sudah banyak yang tidak sholat tarawih dengan beralasan buka bersama. Beralasan nanti malam padahal ya tambah sulit. Jamaah itu yang paling ringan dan keuntungannya banyak. Jauh lebih besar diterima, jauh lebih khusyuk daripada sholat sendiri. Kalau sholat witirnya tetap sah, apa-apa. Ya kalau sendiri ya dapat sholat sendiri. Kalau bersama-sama ya bersama-sama. Ya, nggak apa-apa, nggak harus bareng. Kan yang lebih utama ya dikerjakan di akhir waktu, kalau di akhir malam ya. Kalau ini sholat, kalau punya istiqomah. Adapun masalah sholat sambil menjawil ini ya, tidak
boleh ada kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Salah. Nah, seperti hal yang seperti ini, kecuali kalau tidak ada sengaja. Kalau ada unsur kesengajaan, ya ini jelas bermain-main ini. Jadi tidak diperbolehkan. Di sholat ini tidak boleh ada tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya. Termasuk di warung, pinjir anak lihat, nyeneni anak jadi kalau niat seperti itu ya sholatnya tidak sah. Karena itu batal. Nah, tapi kalau refleks ya sini kan Allah itu memberikan maaf. Innallaha tajawaza li an ummati salah. Allah itu nyepuro karena kanggo umat itu belum ada al khata wa nisyan wa mustaqbil. Kalau tidak sengaja al khata ya tidak ada hukum. Wa nisyan atau kita lupa seperti berpuasa, kita lupa kalau berpuasa makan tasawakul, mau bisa ember ya. Nah batal tidak ada, nah tidak ingat atau tidak harus seperti itu. Dan apabila kita dipaksa, nah itu tidak ada dosa, tidak ada hukum, tidak ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan ya otomatis, karena sudah di luar apa yang terkait dengan sholat. Ini kan tadi karena mungkin refleks ya, karena anaknya agak tolak-tolak atau gimana gitu sehingga refleks. Ini bagaimana ketika seseorang sholat, kan ini diceritakan bahwa Nabi juga pernah ketika sholat sambil menggendong cucu beliau. Jadi cara-cara seperti kan riskan juga dengan gerakan-gerakan ini. Iya, ini kan kalau di bawah digendong itu sambil kita enggak apa, ini kan di bawah biar tidak hilang atau biar tidak lepas atau biar tidak menangis kalau dia pernah digendong, tapi ada hubungannya dengan hal-hal yang mengganggu sholatnya. Kalau tadi kan interaksi di luar sholat, yang bikin bermain-main di masa tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Baik, begitu Mbak Inge ya, selama pada saat itu refleks insya Allah dimaafkan dan tetap sah salatnya. Tapi kalau sudah di dalam hatinya ada niatan untuk mengingatkan menjewer atau apa, maka salatnya menjadi tidak sah karena gerakan itu menjadi gerakan di luar salat. Baik Gus, ini sudah ada juga yang bertanya dari Mas Tommy yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Gus. Tentang hak waris atau warisan itu bisa dibagi rata antara laki-laki dan perempuan jika sudah sama-sama ridho atau ikhlas. Bisa enggak seperti itu Gus? Ya, masalah warisnya sudah diatur. Untuk bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Zakari mislu hadir pun saya ini. Misal bagian laki-laki dapat 40, yang perempuan 20. Ini bagian ketentuan Al-Quran. Namun ketika yang berhak menerima bagian itu rasa ridho, rasa ikhlas, boleh minta dibagi rata. Yang terpenting semua ahli waris itu yang terkait ini itu setuju. Misal ada saudara laki-lakinya 3, wanitanya 2, yang 1 mau dibagi rata, yang 2 tidak mau, ya itu diberikan yang 2 kali lipat yang laki-laki, atau yang 1 nanti dikumpulkan bagian perempuan yang dibagi rata. Itu memang harus kesepakatan orang-orang yang berhak menerima waris, karena ini menyangkut bagian mereka. Kalau mereka itu oke, tidak masalah. Sekalipun nggak ambil bagiannya, sudah kamu miliki semua aja. Boleh, jangan kasih waris. Kan merasa mampu gitu.
Jadi sepanjang itu seluruh orang-orang yang berhak mendapatkan waris itu semua Nah, yang berat ini yang menerima waris, yang menerima waris. jadi laki sama perempuan tadi. Tapi kalau bapak ibu umpamanya sudah bagiannya tentu ya, dia dapat setelah di bagian diberikan bagiannya, sedangkan yang laki perempuan minta dibagi rata ya itu hanya bagiannya laki sama perempuan dikumpulkan jadi satu, dibagi rata. Jadi harus semuanya bapak ibu harus setuju tidak. Oh, Kan mereka beda juga bagiannya. iya bedanya. Ya kalau setuju semua oke, sakarpe dibagi apa ya. Kalau semuanya sepakat nggak masalah. Semuanya sepakat mau diapain, terus bapak dikai anu separuh gitu. Nah, ini monggo. Kalau yang lainnya setuju, karena ini mengurangi bagian yang lain. Pasti. Dan itu juga berlaku ketika ada mungkin satu bangunan yang itu menjadi beberapa ahli waris. Kemudian karena itu bermasalah, terus ada yang mengusulkan sudah ini dipakatkan saja. Tapi saat itu belum sepengetahuan dari ahli waris yang lain. Ini gimana? Nggak boleh. Ini kan begini. Kalau ada orang yang meninggal, nah itu hartanya dicari, ini punya harta apa saja. Waris itu pun ini di dalam ilmu waris, pembagian warisan ini nomor 5 urutannya. Yang pertama ini ma bil ain dulu, yang terkait dengan harta. Apa tentang zakat. Ini kalau sudah mencapai nisab, zakatnya dikeluarkan. Yang kedua tentang tanggungan-tanggungan, ya mau anut tajis, biaya perawatan mayit. Nah, ini diambilkan dari hartanya mayit. Ini mulai menguburkan sampai selesai. Itu kan membutuhkan biaya. Yang ketiga, dainun mursalun fi dhimmah, utang-utang. Baik utang terkait dengan sesama manusia maupun utang dengan Allah. Ini seperti tanggungan apa? Haji, belum ini. Yang keempat wasiat. Wasiat kalau mayat ada wasiat itu wajib dijalankan. Dan wasiat ini hanya maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Kalaupun mayat ini mewasiatkan semua sisa harta saya wakafkan, tidak ada yang dialihkan, ini tidak boleh dijalankan. Hanya seperti maksimal saja. Lalu yang kelima adalah waris. Ini kalau uangnya nggak banyak amat ya, tapi cukup. Dan perlu diketahui juga di dalam waris, sebelum diwaris itu dia harus tahu hartanya ini harta yang gawan, harta yang kono gini, langsung diwaris semua. Misalnya suami istri ada harta gawan kan ada, dia bawa sebelum dia menikah. Ada yang harta yang didapat setelah keduanya menikah, ini bisa. Nah, setelah diketahui ini tidak langsung dibagi, tidak langsung diwaris semua, tidak. Separuh milik istri, separuh milik suami. Mau yang meninggal suaminya separuh ini aja diwaris. Tidak semuanya. Kasihan punyanya istrinya. Kan itu kan hasil kerja sama itu diwaris sebagai. Namanya kok begini. Nah, kalau kawan ya itu yang diwaris, kalau kawannya suami, kawannya yang meninggal itu suaminya. Jadi intinya dari pertanyaan ini, pembagian terserah ahli waris itu manakala semua nyari ridho. Kalau ada satu saya mencari ridho, ya otomatis dijalankan sesuai aturan syariat yang sudah diatur. Apa bagian ayah, ibu, saudara laki, perempuan, sekandung, bapak, seibu, dan itu sudah diatur semua. Dijalankan waris. Baik, begitu Mas Tony yang ada di Surabaya ya tentang waris tadi ya. Baik, terus kembali kepada yang kita bahas tadi tentang nafsu. Begitu beratnya karena nafsu kecenderungannya kan kepada sesuatu yang justru melanggar dari aturan. Terus kenapa Allah itu kok memberikan nafsu kepada manusia? Padahal
jelas-jelas bahwa nafsu ini selalu mengajak untuk mengingkari. Tidak, manusia ini memang butuh nafsu, settingannya memang butuh nafsu. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu jima, ini untuk bertahan hidup. Berbeda dengan malaikat, makanya malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dia bisa eksis. Nah kita tidak bisa, tidak ada nafsu, tidak bisa hidup. Namun terkadang kita ini tidak bisa mengontrol, mengendalikan nafsu. Jadi yang membuat kita celaka, padahal nafsu ini juga dibutuhkan oleh kita. Nah, jika nafsu itu sudah mencapai tingkat mutmainnah, itu baru dia kontrol. Ini kalau boleh dia jalani, kalau enggak, kalau tidak boleh ya tidak dijalani. Ini nafsu ini butuh manusia, kita hilangkan nafsu kita tidak bisa. Kalau nggak ada nafsu makan aja sudah, tubuh ini kan lemes ya. Kalau nggak ada nafsu tidur, nggak bisa tidur. Ya aduh ya dilungkas no, tebal gitu, tebal bahasa tebal. Jadi utuh nafsu. Allah menciptakan nafsu itu satu sisi ya sebetulnya tidak ada musuh. Nafsu ini Allah ciptakan untuk memudahkan manusia. Dengan catatan jika nafsu ini mampu kita jinakkan. Musuh termasuk dunia, jangan jadi musuh. Dunia ini untuk manusia, untuk bekal, untuk menambah amal, untuk memperbanyak pahala dunia. Tapi bagi mereka yang mempunyai ilmu, nafsu juga begitu. Jadi artinya nih yang berperan penting itu adalah ilmu. Ilmu. Apakah nafsu ini juga merupakan satu ujian dari Allah? Semuanya ujian. Harta, jabatan, dunia ini tempatnya ujian. Artinya darul mihna, artinya darul musibah. Semuanya di dunia pasti uji. Sampai mati lama. Apalagi orang berjalan di jalan kebaikan, jalan ibadah, jalan ketaatan, pasti. Dan tingkat ujian tergantung tingkat kedekatan kita kepada Allah. Semakin dekat ujian. Ini akan terus berjalan. Jangankan kita. Asyadul bala, asyadul anbiya, asyadul nas, balaan al-anbiya, semua ulama. Jadi bala atau ujian yang diberikan yang paling berat ya para nabi, para rasul semua. Kemudian orang yang semisal yang tergantung tingkat kedekatan, kedudukan di sisi Allah. Semakin bertakwa semakin tinggi juga ujiannya. Jadi ujian ini terus sampai kita meninggal dunia. Anak aku bisa Bagus, Masya Allah, waktu ini berjalan begitu cepat ini ya. Sudah hampir 60 menit ini pertemuan kita di malam hari ini. Jadi sebelum kita mohon pamit untuk diri, ada closing statement Gustima lebih pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi, manfaatkan Ramadan masih tersisa 2 hari. Nah, ke depan ini bisa kita akhir Ramadan hari Sabtu, bisa terakhir Ramadan hari Ahad. Nah, 1 bulan itu 29 hari atau 30 hari. Besok kita sudah ke-28, Sabtu hari ke-29. Jadi meski Ramadan sudah hampir mendekati finish, tapi kita masih punya kesempatan 2 atau 1 hari kita berada di dalam Ramadan. Mari digunakan dengan seoptimal mungkin. Warnai Ramadan dengan ibadah, dengan perbuatan baik, dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Dengan harapan mudah-mudahan Ramadan yang kita manfaatkan ini menjadi jalan kita mendapatkan kebaikan kita setelah Ramadan.
Jadi ini seperti yang pernah kami sebutkan dalam satu hadis, idza salimatul jum'atu salimatul ayyam wa idza salima ramadhanu salimatis sanatu. Qaul Baihaqi an Aisyah, jika hari Jumat selamat, 7 hari ke depan tentunya selamat. Jika Ramadan selamat, tentunya 1 tahun ke depan akan selamat. Ini yang perlu kita ingat, belum terlambat sebelum Ramadan betul-betul telah meninggalkan kita. Dimanfaatkan waktu yang tersisa. Sekali lagi kami ingatkan, yang banyak lengah dari saudara-saudaraku yang seiman itu di akhir Ramadan. Ini dari dulu dan sampai sekarang. Di awal Ramadan penuh, di pertengahan sampai menjelang akhir, hampir tidak tersisa. Yang ramai itu bukan di tempat ibadah, tapi yang ramai adalah tempat nongkrong, tempat orang bermain, tempat orang lupa al-falah, tempat berkumpulnya setan, yaitu pasar. Buruk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Jadi kami ingatkan kepada saudaraku, kita masih berada di dalam bulan Ramadan dan itu di penghujung. Kita tahu innamal umuru bi khawatimah. Ini sabda Nabi. Semua perkara itu yang dianggap adalah akhirnya. Mudah-mudahan awal kita yang buruk, pertengahan kita yang buruk. Mudah-mudahan endingnya itu baik. Seperti dalam sepak bola, kita selalu bertahan, tapi endingnya kita dapat serangan balik dan gol. Itulah yang dianggap menang. Seperti Indonesia ketika bertandang ke China, penguasaan bola itu sampai 78%. China 20%, tapi endingnya China lah yang diakui sebagai pemenang dengan skor 1-2. Yang dihitung itu adalah akhirnya. Jadi endingnya ini masih ada 2 hari ke depan, mudah-mudahan bisa menutupi semua kekurangan kita di awal bulan Ramadan, sehingga Ramadan dan ini Ramadan yang sukses mampu kita lalui. Dan semoga setelah Ramadan Allah menjadikan kita lebih baik lagi. Juga mohon didoakan semoga bisa mewarnai sisa Ramadan ini, dan semoga kami juga diberikan oleh Allah keberkahan, rahasia kebaikan Ramadan untuk kami, sehingga setelah Ramadan kami juga bisa menjadi amal Allah yang lebih baik. Doa kami juga untuk panjenengan sekalian dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita berjalan meraih ridha Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Dari kami juga mengucapkan Qabbalallahu minna minkum, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, puasa kita khususnya, dan waja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin maqbulin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali suci bersih, orang-orang yang diberikan kebahagiaan, kemenangan atas hawa nafsu, sehingga setelah Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita di jalan tuntunan Allah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima amal ibadah kita, dan sepanjang tahun ke depan semoga Allah pertemukan kita dengan kebaikan. Amin. Allahumma. Juga mohon maaf lahir batin. Akhirnya kami tutup acara bincang malam. Insya Allah besok saya sudah libur, dan hari Sabtu itu malam takbirannya, kita berharap bisa bertemu kembali pada Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus atas segala pencerahannya dan juga tafsir serta ilmunya. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Dan baik pendengar
Maka bincang Ramadan, edisi Ramadan di tahun ini telah berakhir. Semoga apa yang kita bahas, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita semuanya menjadi ilmu yang manfaat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan semoga Allah pertemuan kita dengan Ramadan yang akan datang. Kita salam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan nanti Anda bisa bersama rekan lagi di program program Syiah. Akhirnya kami segera mohon pamit undur diri dari ruang dari Anda. Jaga diri baik-baik, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.